Baseline Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama gue Cindy. Kali ini gue datang dengan program terbaru, yaitu Panik. Apa tuh? Pengetahuan asik dan informasi kekinian. Yeay! Wah, ramai banget ya. Dan pada episode kali ini kita akan mendatangkan sosok narasumber yang sangat inspiratif, yang memiliki banyak pengalaman, tantangan, dan momen-momen berharga dari seorang guru sekolah dasar. Pasti kalian kepo kan? Langsung aja nih kita sambut narasumber kita. Halo Kak Febri. Hai, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kakak tinggal di mana? Aku tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Yes. Wah, deket lah ya kesini. Tapi sebelumnya aku mau makasih banyak nih Kak udah dateng di acara program Panik kita kali ini. Makasih juga udah Iya, undang aku. udah sempetin. Oh iya, kalau boleh tahu Kakak tuh usianya berapa ya? Tahun Aku kelahirannya usianya sekarang 24 tahun, aku kelahiran 2000. berapa? Oh masih muda ya? Iya, Oh aku my masih God. muda. Udah menikah? Aku sudah Udah. nikah. Kakak udah punya anak? Udah, aku baru lahiran. Oh iya. Iya, aku baru lahiran 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Yes. Kok ini masih kuat jalan? Iya, harus kuat ya, kita wanita ya. Apa lahiran normal atau sesar? Aku sesar lahirannya. Sesar. Kalau Iya. sesar tuh inilah ya, udah bisa beraktivitas lah ya. Iya, Masih betul. aman. Oke, langsung aja kita lanjut ke topik kita kali ini. Nah, Kak Feby, apa sih yang memutuskan kakak untuk menjadi guru SD? Udah pasti yang pertama aku suka sama anak kecil. Kan namanya kita guru SD pasti berhadapan sama anak kecil ya, range dari 7 sampai 12 tahun. Aku suka sama anak kecil, jadi aku mikir gimana caranya nih anak kecil pinter. Anak ini kan SD itu masih dasar, mereka itu pinter dari kecil. Gimana caranya nih sekolah pertama mereka tentunya perlu dengan treatment mengajar yang benar, karena ini kan anak-anak SD yang sangat polos. Jadi dulu aku mikir, pokoknya aku pengen banget punya anak kecil, otomatis anak murid ya, anak murid yang banyak itu gimana caranya mereka pintar, berkarakter baik. Karena kan kita bisa lihat ya zaman sekarang banyak banget anak-anak kecil yang maaf ngomong kasar, karakternya nggak baik dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi intinya tuh karena kakak tuh suka sama anak kecil lah Iya, ya. Makanya pengen kenapa? ngebentuk karakter Iya, dia kenapa yang kan bagus. banyak ya ada guru SMA, SMP ya. Tapi Iya, emang betul. lebih suka ke guru SD Ke guru aja. SD, iya. Boleh gak sih Kak ceritain pengalaman pertama kali kakak ngajar tuh gimana? Oke, aku pertama kali ngajar itu umur 18 tahun, sebelum aku masuk kuliah malahan. Jadi waktu itu aku dikasih kesempatan dari salah satu SD di Depok juga untuk jadi guru infal, karena saat itu guru itu sedang cuti. Jadi aku mengajar itu selama 2 minggu, mengajar langsung 2 kelas, otomatis satu kelasnya 30 anak, 60 anak langsung aku handle. Kayak gitu sih, itu pertama kalinya aku ngajar. 18 tahun? Iya, 18 tahun. Berarti udah lulus SMA ya? Lulus SMA tapi baru mau masuk kuliah. Baru masuk. Otomatis ilmu yang aku punya masih minim banget, tapi Iya. itu malah jadi apa ya, belajar dari pengalaman, Iya, benar, bukan benar. belajar dari pelajaran. Iya, gitu. benar-benar. Kayak gitu Berarti sih. berani banget ya udah coba ini, Iya. apalagi kan belum kuliah ya. Iya, betul. Apa sih tantangan terbesar kakak pertama kali yang dihadapi saat mengajar, terus bagaimana cara mengatasinya? Apalagi anak SD kan cenderung ya masih labil ya, masih main-main, masih segala macam. Tantangan terbesar pas pertama kali aku ngajar itu ya pastinya karena tadi aku ngajar 18 tahun belum punya bekal apa-apa ya, pastinya memfokuskan mereka ke aku itu susah banget sih, karena anak SD itu kan masih suka main, lari-larian, ngobrol, usil ke teman-temannya ya kan. Ini gimana caranya biar aku tuh ngajar tapi mereka ngeliat aku semua, itu yang paling susah sih. Ternyata memang harus punya trik sendiri gimana caranya biar kita satu orang dilihat sama 30 anak. Iya. Waktu itu gitu sih. Gimana cara bikin mereka nyaman sama kita Iya, ya, apalagi itu. kan anak kecil butuh ya Kita butuh perhatian, pendekatan iya, sama butuh mereka. pendekatan, bener-bener, apalagi susah diatur ya, Ya susah soalnya. diatur Kalau kan, anak SD. nggak mungkin kita orang luar tiba-tiba masuk ngajar mereka langsung kenal dan dekat, kan nggak mungkin. Kita perlu cara gimana cara biar mereka nyaman dulu sama kita kayak gitu sih. Oke. Nah, ada gak sih momen khusus nih gimana siswa-siswi kakak tuh kayak berkesan banget buat kakak, apa sih pada saat apa gitu contohnya? Oke, kalau menurut aku siswa yang paling berkesan buat aku itu, kita pastinya banyak ya menemukan
pertama siswa yang sering bolos, ya kan? Nah di kasus di sekolahku itu ada siswa yang sering bolos, dia itu sebulan bisa cuma masuk 3 kali atau 2 kali aja. Itu udah dinotis dari guru sebelumnya, makanya dia nggak naik kelas. Jadi aku bener-bener bingung gimana caranya biar dia tuh suka sama pelajaran aku. Kalau suka sama pelajaran aku kan otomatis dia langsung mau masuk terus kan. Iya, ya. benar-benar. Jadi yang paling berkesan itu waktu itu gimana caranya aku mikir saya ngedeketin dia. Akhirnya aku ngedeketin dia sebagai teman. Ternyata kalau dideketin sebagai teman, murid itu jadi nyaman. Jadi akhirnya dia itu tiap hari masuk. Bahkan dalam 1 semester itu dia masuk terus. Oh iya. Iya, Keren makanya. banget. Jadi menurut aku itu berkesan banget. Oh ternyata aku tuh bisa loh bikin dia tuh masuk terus, gak kayak yang diomongin guru sebelumnya, Iya. kata dia bolos, bandel dan lain. Dia bisa loh ternyata. Kayak gitu Iya. sih yang paling berkesan. Wow, keren banget ya Sobat Panik. Berarti Kak Feby ini bener-bener apa ya, bisa namanya ngerangkul pendekatan pada siswa SD, apalagi nggak gampang ya Sobat Iya. Panik. Bener-bener. Nah, dengar-dengar kakak kuliah cum laude ya? Iya, Wah, alhamdulillah keren aku. banget. Nah, itu salah satu universitas di Jakarta Selatan. Kalau boleh tahu nama kampusnya apa ya? Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau disingkat UHAMKA. Oh, UHAMKA. Wah, keren banget ya Sobat Panik. Pengen tahu tips and tricksnya apa biar jadi cum laude? Boleh dong dikasih tahu Kak Feby, apa sih tips and tricksnya biar kita nih sobat-sobat Gen Z yang lagi ngurus-ngurus skripsi, yang masih magang segala macem, bisa cepet nih nyelesain kuliahnya biar cum laude tuh gimana ya? Yang pertama, tujuan aku mau kuliah itu pasti pengen cepet-cepet lulus ya. Nah, aku mikir gimana cara biar aku cepet lulus, ya berarti aku selalu ngambil mata kuliah dosen yang aku suka. Jadi misalkan ada mata kuliah pendidikan dasar, kan dosennya banyak nih. Aku selalu milih pas ngisi KRS dosen yang aku suka dulu. Jadi kalau kita udah suka sama pelajarannya, mata kuliahnya, itu otomatis kita dengan sendirinya suka ngerjain tugasnya, masuk ke kelas yang nggak bolos-bolos. Iya, bener-bener. Terus kalau mau ngerjain soal juga pastinya bener-bener detail kayak gitu. Jadi trik aku sih kalau misal memang kita mau nilainya bagus, IPK bagus, cum laude, ya apa yang kamu suka dari awal tuh udah kamu pilih kayak gitu. Jangan sampai milih dosen yang yaudah nih dosen buangan aja nih, yaudah dosen yang mana aja sama. Itu menurut aku ngaruh banget sih ke nilai. Oh, iya. Kayak gitu ya, itu ngaruh banget ke nilai. Jadi kalau kita udah nilai bagus, cum laude ya alhamdulillah jadi cepat kelar ya kayak gitu. Jadinya kayak semangat belajar kita tuh tinggi ya kalau misalkan Iya. kita tuh nemuin dosen yang bener-bener kayak sesuai dengan yang kita mau. Iya, Kayak betul. dosennya asik, bisa diajak bercanda dan sangat apa ya, bener-bener kayak temen ya. Iya betul kayak gitu. Oke. Kakak tuh ngajar SD di mana ya? Di SDN Curug 5. Curug 5 tuh di mana? Itu di daerah Cimanggis, Curug di Depok juga sih. Oh, Cimanggis Depok. Deket ya dari rumah ya? Dekat kok, dekat dari rumahku cuma sekitar 15 menitan. Kakak tuh ngajar SD itu kelas berapa? Aku kebetulan ngajar di SD itu kelas 5. Kelas 5. Iya, jadi kalau di SD itu ada namanya kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah itu dari kelas 1, 2, 3. Kalau kelas tinggi itu 4, 5. Oh, ada iniannya ya, Iya, dia ada jenjangnya. jenjangnya. Oke. Itu mata pelajarannya apa yang kakak ajar? Kalau guru SD itu semua pelajaran kecuali bidang studi. Bidang studi itu ada agama, bahasa Inggris, olahraga, ya itu sih. Oh, berarti kakak wali kelas ya jatuhnya? Iya, aku wali kelas. Kelas jadi- 5. Betul. Oke. Nah, metode mengajar apa sih yang paling efektif menurut kakak dalam mengajar siswa SD? Tentunya kalau metode belajar yang paling efektif untuk anak SD itu game based learning. Karena mereka itu kan gimana caranya belajar sambil bermain. Karena emang dunianya mereka masih bermain ya. Kalau kita memang cuman problem based learning atau yang lainnya project based learning itu nggak akan masuk ke mereka. Jadi gimana caranya biar mereka belajar tapi fun juga, kayak nggak berasa belajar gitu. Kayak itu sih yang paling efektif. Nah, itu tuh program belajar tadi itu dari pemerintah atau emang kakak sendiri yang nerapin program belajar itu? Kalau aku sih nerapin sendiri, karena kan kebanyakan sebenarnya kalau untuk kurikulum sekarang ini itu lebih ke project based learning gitu kan. Karena aku mikir project based learning ini gak efektif untuk anak-anak aku ya, jadi aku biasanya ubah itu jadi game based learning sih gitu. Oh, oke. Berarti dari kakaknya sendiri ya, gimana Iya. caranya nih biar kita tuh belajar asik gitu ya. Iya, betul. Dan anak-anak juga senang gitu belajarnya. Oke. Nah, gimana sih kakak menyesuaikan metode mengajar kakak untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda, apalagi kan banyak siswa kan pasti ada yang gampang mencerna, ada yang sulit banget mencerna kan. Gimana tuh kak?
Biasanya kalau untuk metode game based learning, aku menyesuaikannya membagi kelompok itu sama aku. Jadi nggak satu kelompok tuh yang pintar, semua yang rajin, semua yang pasif, semua yang aktif, semua aku campur. Karena kan anak ini udah pasti ada yang aktif, pasif, maaf pintar atau kurang bisa males dan lain-lain ya, banyak faktornya kayak gitu. Jadi kalau dalam satu kelompok tuh udah bermacam-macam, biasanya anak yang maaf, males atau pasif itu akan kebawa energi positifnya dari teman-temannya. Jadi itu cara aku untuk menyamaratakan anak-anak aku dari metode aku sendiri sih kayak gitu. Oke. Tentunya kalau misalkan di SD itu nilai anak yang maaf, yang pasif atau punya indikasi ABK, anak berkebutuhan khusus, mereka tuh punya nilai tersendiri. Jadi kita bedain nilainya kayak gitu. Jadi memang kalau ada anak ini terindikasi ABK dengan anak yang maaf normal pada umumnya, itu mereka punya range nilai sendiri. Misalkan perkalian, harusnya perkalian itu 1 sampai 10 tuh udah hafal kan kalau kelas 5 SD. Tapi untuk anak ABK di kelas 5, walaupun mereka cuma hafal perkalian 2, itu nilainya akan sama. Karena itu tadi, mereka punya kekurangan, jadi kita nggak bisa nyamain nilai tersebut sama nilai-nilai anak-anak yang sudah normal gitu. Berarti harus bisa memahami lah ya, Iya, tahu betul. ininya. Oke. Nah kalau misalkan soal anak ABK di sekolahan kakak ada? Ada. Di sekolah aku ada ABK, autis, terus anak kesulitan belajar itu masuk mereka ABK, kayak gitu sih. Dan anak hiperaktif ada. Ada. Iya. Iya, bener sih. Kita kan nggak bisa ya, pasti kan harus gimana ya? Lingkungan tuh pasti mempengaruhi ya. Bener Iya, kata betul Kak banget Feby sih. tadi. Kalau misalkan kita nih dasarnya males belajar segala macem. Nah kalau kita ketemu temen yang pintar, rajin, pasti kita akan kebawa energi positifnya ya. Nah gitu Sobat Panik. Oke, nah apa sih teknik atau alat bantu yang kakak gunakan untuk membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif? Mungkin tadi kali ya boleh dijelasin lebih detail. Kalau aku biasanya pakai metode media PowerPoint, itu kan pakai video biasanya. Terus PowerPoint, terus kartu, atau misalkan kayak permainan tradisional kayak congklak dan lain-lain, itu bisa kita pakai pelajaran matematika biasanya kayak gitu. Terus kalau misalkan media-media yang lain, sebenarnya media apapun di SD tuh banyak yang bisa digunakan. Even cuman kertas ataupun bola pun bisa kita buat suatu metode game based learning. Kita misalkan lemparkan itu ke satu siswa yang nangkep menjawab pertanyaan dari kita, terus dilempar-lempar lagi tuh bisa kayak gitu. Biasanya aku dari benda-benda terdekat sih media pembelajarannya kayak gitu. Berarti apa aja itu kita bisa lakukan lah Iya, ya. betul. Berarti nih guys, Sobat Panik, gak gampang loh jadi guru SD. Karena apa ya, kita tuh harus punya ide-ide Iya, kreatif. soalnya harus punya ide. Bener. Kalau nggak punya ide udah Iya. nggak bisa Gimana apa-apa. nih caranya kita bikin, oh permainan ini kayaknya cocok nih buat metode pembelajaran. Anak-anak kayaknya bakal gampang nih mencernanya gitu ya. Berarti ya itu harus sering-sering kita cari-cari tahu ide-ide kreatif. Mungkin kita sering-sering apa ya, menambah relasi ke guru-guru iya. SD lainnya. Ya, kita sharing-sharing aja, karena kalau kita nggak sharing, ide sendiri juga kadang suka buntu ya. Bener. Jadi kita harus banyak nanya-nanya, kita harus banyak lihat YouTube atau dan lain-lain. Kita harus memang pintar. Makanya aku setiap mau mengajar H-1 tuh aku pasti udah belajar dulu. Udah harus mikirin nih besok metodenya apa aja, benda-bendanya apa aja, medianya apa aja, dan ngapain aja, nilainya siapa aja, itu udah harus dipikirin kayak gitu sih. Oke, Sobat Panik, pasti kalian masih penasaran gak sih game based learning tuh metode pembelajaran apa? Kita tanya lagi ya. Kak, untuk game based learning itu kan itu metode pembelajaran lah ya dari kakak sendiri project. Nah, penerapannya dalam mata pelajaran matematika tuh contohnya seperti apa ya? Misalkan kita pakai metode game based learning, misalkan medianya congklak ya untuk matematika. Jadi dalam congklak itu udah pasti diisi sama biji-bijinya itu kan. Nah, jadi anak aku misalkan masukin biji 1, habis itu masukin lagi biji berapa kali, kan itu muter tuh. Nah, aku cuma nyuruh mereka dalam satu buletan itu ada berapa biji. Misalkan yang pertama si siswa A masukin biji 1, siswa B masukin bijinya 2. Nah, nanti siswa ketiga tinggal ngitung jumlahnya ada berapa. Beberapa kayak yang gitu. dimasukin di dalam biji itu. Nanti dalam... kalau misalkan dia betul jawabnya, berarti itu satu kelompok itu dapat poin 1 kayak gitu. Jadi kita mainnya per kelompok, gak per orang kayak gitu. Seru banget ya Sobat Panik. Nah, itu mungkin tips buat Sobat Panik yang nantinya mungkin bakalan jadi guru atau sekarang udah jadi guru SD, itu boleh dicoba ya metode-metode pelajaran seperti itu. Mungkin selain congklak ada lagi
apa gitu metode pembelajaran yang lain? Biasanya kita ini sih lempar pertanyaan. Jadi pakai bola itu biasanya bukan pas matematika ya. Misalkan kita ke pelajaran IPS. Jadi aku biasanya ngasih pertanyaan, siapakah nama pahlawan dari Jawa Timur misalkan gitu. Aku akan lempar ke salah satu siswa. Tapi bolanya bola yang dari boneka itu tahu kan. Ya, jadi itu aman dan safety buat anak aku. Jadi aku lempar ke siswa A. Jadi siswa A kalau betul jawabnya, dia bisa melempar ke kelompok lain, siapapun kelompok itu. Jadi strategi-strategi juga. Pasti anak yang pintar itu akan ngelemparin ke anak yang kurang. Jadi nilai kelompoknya jadi minus dong kalau salah jawab kayak gitu. Kayak gitu kita sih main tek-tekan gitu. Sengaja ya, Sengaja. kayak ngincar yang mana Ngincar nih yang gitu. mana ini iya. Tapi strategi juga. Oke. Seru juga ya ternyata pembelajaran seperti itu. Iya. Tapi pastinya bakalan kita sebagai siswa panik gak sih, kayak aduh bentar lagi kayaknya dia kelempar bakal ke gue kelempar nih, bakal kelempar nih gitu kan. Nah itu tantangannya, jadi bikin siswa fokus dan kita lihat dia berani atau enggak ya jawabnya kayak Iya, gitu sih. Oke. Nah, gimana sih Kak Feby ini sebagai guru SD, gimana caranya membangun hubungan yang baik dengan siswa-siswa Kakak? Aku selalu ingin jadi teman buat mereka. Jadi hubungan baik aku gimana cara terjalin sama mereka, gimana caranya aku bisa jadi teman, bisa jadi ibu, otomatis aku bisa jadi ibu kan. Ibu dan jadi guru itu susah banget karena kita harus tahu waktu kapan kita bisa jadi teman buat mereka, jadi ibu buat mereka, jadi guru untuk mereka. Tentunya ketika kita mengajar, aku memposisikan aku sebagai guru dong. Tapi ketika mereka ada masalah, mereka misalkan luka, abis jatuh dan lain-lain, itu aku memposisikan menjadi seorang ibu. Tapi kalau mereka lagi main, istirahat dan lain-lain, aku harus turut serta dalam kegiatan mereka tersebut untuk menjadi teman mereka. Dengan mereka nyaman cerita sama kita, hubungan kita berdua, saya dengan murid juga akan baik kayak gitu sih. Bahkan aku juga suka chattingan, mereka suka telepon. Iya, masih SD ya di padahal. TikTok suka komen-komenan. Iya, suka ngajak main TikTok kayak gitu-gitu sih. Lucu banget ya guys, kayak so sweet banget. Oke. Nah, balik lagi nih soal ibu ya. Kan Kak Feby ini punya anak lah ya. Oke deh, kan anak Kak Feby ini masih kecil ya, baru banget lahir, masih bayi. Nah, gimana sih nantinya kalau anak Kak Feby ini sudah besar, cara mendidik anak Kak Feby ini sama nggak sih dengan kakak mengajar di sekolah SD? Cara mendidik, cara belajarnya kah, atau pertemanannya, atau seperti apa? Otomatis sebelum aku punya anak itu berarti aku punya anak-anak didik ya. Itu jadi evaluasi aku banyak banget. Pasti aku mikir, pokoknya kalau ngeliat anak didik yang kayak gini, aku nggak mau ke anak aku sendiri nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak didik yang baik-baik, kayaknya aku harus kayak gini juga di ke anak aku. Jadi aku sih sebenarnya 11-12 ketika aku di rumah, biasanya otomatis seorang guru tuh memposisikan mereka tuh kayak guru. Biasa sih kayak gitu. Fun fact-nya kayak gitu sih udah pasti. Jadi aku pastinya yang pertama nggak akan manjain, karena aku juga nggak manjain siswa-siswa aku. Terus yang kedua, aku pengen mereka itu belajar sendiri dulu, nggak aku dikte. Karena aku juga di sekolah kayak gitu. Sudah otomatis kayak gitu sih. Cara ngedidik anak aku pribadi sama anak-anak didik tuh hampir sama sih. Oke. Sobat Panik, pasti kalian pengen tahu kan cara Kak Feby ini belajar tuh seperti apa. Mungkin Kak Feby ini cara mengajar di sekolahnya tuh bisa dibilang yang santai atau yang killer nih. Kan banyak guru-guru SD tuh udah banyak yang killer, padahal kan harusnya anak SD tuh masih bermain-main ya kan. Betul. Tapi udah banyak guru-guru yang kayak killer, jadi anak-anak tuh takut gitu, takut, pressure gitu. Nah, kalau Kak Feby sendiri ini gimana sih cara mengajarnya? Kalau aku itu dari dulu memang selalu ngajar anak kelas tinggi kan. Aku nggak pernah mau ngajar kelas rendah karena karakter aku itu ada tegasnya. Sedangkan kalau di kelas rendah 1, 2, 3 kita nggak bisa namanya tegas kayak gitu. Yang ada nangis kan. Sedangkan aku di kelas 5 di mana mereka itu sudah mulai pubertas kan, umur-umur segitu, umur 11, 12. Jadinya aku sering tegas sih. Killer sih enggak, manjain enggak, kayak guru kelas 1, 2 juga enggak. Jadi aku lebih ke tegas karena zaman sekarang ini pergaulan mereka aja udah sangat bebas menurut aku ya. Jadi kalau akunya tidak memposisikan diri untuk tegas, itu nggak akan bisa, nggak akan masuk ke mereka. Justru mungkin sekarang ini guru yang nggak tegas malah ditindas sama anak-anak murid loh. Iya benar. Iya kan, benar. Itu padahal itu masih SD. Jadi menurut aku nggak mau murid yang dominan. Kita gimana pun caranya guru tuh harus yang dominan, karena kita yang ngajarin mereka, kita yang jadi contoh mereka, bukan mereka yang ngatur atau ngesetir kita semua. Kayak gitu sih. Untuk
apa ya tadi kakak bilang, anak-anak SD sekarang udah banyak yang mungkin berani apa segala macam melawan gurunya, apalagi kan guru-gurunya masih muda ya, pasti kan kayak masih muda ini gurunya gitu, nggak takut gitu ya. Mungkin terpengaruh juga nggak sih kak sama sosial media, apalagi kan anak-anak SD sekarang tuh udah pada megang HP ya, karena kan sebelumnya kita COVID itu pembelajarannya ini ya learning lewat daring. Nah itu tuh pasti terpengaruh gak sih mereka, kayak apalagi tadi Kak Feby bilang anak muridnya sering-sering share-share TikTok segala macam, berarti kan mereka udah sejauh itu ya, udah bermain TikTok segala macam, udah jauh banget ya. Kalau menurut aku sih ya, pertama yang ngaruh itu adalah dari lingkungan pertemanan atau keluarga, terus yang kedua lingkungan sosmed juga itu ngaruh banget. Karena di sini sosmed apa sih yang nggak bisa kita searching ya? Iya benar. Apa sih yang nggak keluar? Misalkan kalaupun udah sekarang udah mulai diperketat lagi, tetap aja kan apapun bisa dilihat sama anak aku gitu kan. Jadi mereka yang pertama ada aja yang pergaulannya bebas, itu udah pasti dari sosmed. Waktu kemarin itu 90% orang tua murid aku semua ngadu itu karena anaknya tuh main gadget gitu. Itu yang membuat mereka kesulitan belajar atau nilai itu anjlok itu karena mereka sering main gadget. Menurut aku ini bukan peran serta anak muridnya aja, tapi karena ini juga pengaruh dari lingkungan keluarganya. Jadi mungkin mamanya kurang perhatian atau papanya kurang perhatian. Jadi itu juga membuat mereka bosen nih main sosmed aja deh gitu. Itu kan membentuk mereka sesuatu yang dunia mereka tuh dunia asli loh, tapi malah jadi dunia yang di luar gitu. Contohin yang di luar yang menurut mereka itu bagus, itu contohin, padahal kan itu kan belum tentu bagus buat mereka. Nah bener ya Sobat Panik, ternyata nggak gampang ya jadi orang tua, jadi guru tuh. Betul. Gimana caranya nih anak kita nih udah mulai terpengaruh nih sama sosial media, sekarang kan udah berkembang ya, gimana tuh kayak kita ngebatasin, mungkin kita di rumah sebagai orang tua nih, untuk ibu-ibu bapak-bapak yang ada di rumah, gimana caranya ngebatasin anak kalian tuh untuk gak main gadget misalkan nih di jam segini sampai jam segini, nah jam segini kalian belajar ya gitu. Mungkin peran orang tua di rumah tuh sangat penting ya. Harus tegas, karena guru di sekolah pun ya hanya bisa membantu di sekolah aja gitu. Jadi guru itu nggak cuma satu peran ya udah nih anak bantu gara-gara gurunya nggak ngajar, nggak kayak gitu ya. Karena harus ada kerja sama orang tua dan dan gurunya juga. Oke, nah Kak Feby, gimana sih kakak tuh melihat perubahan dalam pendidikan dasar selama beberapa tahun terakhir ini, kayak seperti apa perkembangannya atau perubahannya tuh seperti apa gitu? Kalau menurut aku pribadi sih ya, karena beberapa tahun terakhir ini kita tuh selalu ganti kurikulum, itu malah ngebuat anak murid tuh juga jadi bingung loh. Jadi mereka itu udah kita ajarin, misalkan kurikulum KTSP, terus kan itu 2006, terus kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, itu beda-beda, mata pelajarannya juga beda-beda. Kalau misalkan kemarin kurikulum 2013 itu nggak ada bahasa Inggris, ternyata tiba-tiba sekarang harus diwajibkan kurikulum Merdeka yang ada bahasa Inggris. Otomatis kayak anak aku aja yang kelas 5, otomatis baru bisa belajar bahasa Inggris. Even mereka tuh kayak hitung-hitung 1 sampai 10 aja baru tahu pas kelas 5 gitu loh. Itu karena perubahan dari beberapa tahun yang lalu yang memang kita hapus bahasa Inggris itu karena kurikulum 2013. Jadi makin kesini menurut aku malah memang makin baik, cuman perubahan untuk anak SD-nya tuh kasihan. Iya benar. Karena mereka harus menyesuaikan mata pelajaran baru atau menghilangkan mata pelajaran baru. Kayak gitu sih menurut aku. Yang harusnya tuh mungkin kelas 2, kelas 3 udah bisa mengenal kayak bahasa Inggris, mungkin saya itu I, kamu itu you gitu. Sekarang malah baru belajar di kelas 5 ya, sedangkan mereka udah gitu. mulai masuk SMP ya. Iya, itu kan kasihan banget ya maksudnya. Kasian jadi banget. kalaupun memang harusnya kurikulum satu ya satu aja, jangan diganti-ganti, maksud aku sih kayak gitu. Jadi udah kasihan gurunya, kasihan muridnya juga kayak gitu. Iya benar. Pengalaman aku pribadi ya, aku kan dulu pas SD tuh sebelumnya tuh kurikulum apa ya namanya, pokoknya pembelajaran biasa lah yang satu-satu, yang kayak misalkan ada bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Nah kalau nggak salah ya setelah aku kelas 5 atau kelas 6 itu udah mulai ada tematik. Kayak tebel-tebel gitu kan banget bukunya. Langsung kayak yang tadi pembelajaran kayak gini kok jadi kayak gini ya. Itu jadi kan beda-beda susah. ya, kasihan anak muridnya juga kayak gitu sih. Sekarang kayak gitu ya berarti? Iya, sekarang kayak gitu. Kemarin kan aku tematik, sekarang diganti lagi mau kurikulum Merdeka. Otomatis kurikulum Merdeka itu satu pembelajaran atau satu buku itu lebih banyak ke project. Jadi kita bukan belajar, lebih kayak project mereka aja. Itu kan malah lebih kasihan gak sih? Mohon maaf ya untuk anak-anak yang mungkin kurang paham atau IQ-nya kurang, itu udah pasti mereka
langsung blank, bingung gitu. Sedangkan mereka kan harusnya untuk satu kurikulum ya udah deh sampai tuntas, baru diganti lagi, it's okay gitu kan, nggak kasihan. Kalau ini kan baru kelas berapa diganti lagi, nih diganti lagi kayak gitu sih. Bener, apalagi yang anaknya mungkin kurang nalarnya kurang cepat nangkep ya, kurang kreatif gitu ya. Nah, Apalagi itu susah kasihan ya, banget sih. kasihan banget. Nah, apa sih harapan kakak nih untuk masa depan pendidikan dasar di Indonesia ini? Tentunya harapan aku pengennya itu pendidikan Indonesia lebih maju ya, lebih maju dalam arti tidak terikat oleh sesuatu kurikulumnya kayak kemarin. Jadi kan kalau kurikulum Merdeka ini tuh harus kayak gini, harus project. Pokoknya guru tuh nggak boleh yang namanya menjelaskan, karena guru itu cuma fasilitator dan lain-lain. Iya kayak gitu. Jadi kasihan aja sih maksud aku untuk pendidikan yang sekarang itu. Kita memang ingin mencoba seperti negara-negara luar, tapi kita SDM-nya belum mampu. Betul. Terutama guru-gurunya ini kan gak dikasih pelatihan ya. Betul. Kita tiba-tiba udah diganti lagi aja sama kurikulum baru. Kita nggak ngerti cara ngajarnya gimana, metodenya kayak gimana. Tiba-tiba ya udah jadi amburadul aja gitu, jadi acak-acakan menurut aku gitu sih. Pengennya sih kalaupun memang kita punya kurikulum baru atau metode baru di Indonesia, itu pertama harus ke gurunya dulu dong. Kita kasih pelatihan-pelatihan, dievaluasi apakah memungkinkan seperti yang di luar atau tidak gitu. Jangan asal coba-coba aja tahu memang tidak memungkinkan di SDM kita kayak gitu sih. Iya, seharusnya buat peraturan atau segala macam tuh pendekatan dulu ke guru-gurunya nggak sih? Nah, Karena iya, gurunya betul. yang langsung turun langsung nih Iya, mengajar. kita juga bingung tiba-tiba ganti-ganti gimana bener-bener ini nggak kayak gampang gitu. itu ya. Betul. Oke, nah sebelum kita akhiri episode kita kali ini, boleh kali ya Kak Feby kasih nasihat nih buat para calon-calon guru SD atau mungkin orang tua yang di rumah, apa yang pengen Kak Feby sampaikan? Tentunya kalau untuk kalian yang para calon guru SD, yang pertama kalian tuh harus dari hati. Karena guru SD kalau nggak dari hati bakal susah, karena tiap hari akan menemukan anak-anak yang bikin kita naik darah ya, itu udah pasti ya. Jadi cuma itu aja sih saran dari aku dan nasihat dari aku. Tapi untuk calon orang tua yang ingin masukin anaknya ke SD, tentunya harus cari SD yang bagus, yang memang SDM gurunya juga berkualitas. Jadi jangan sampai masukin anak itu ke sekolah yang ya udah asal aja yang penting masuk SD, nggak kayak gitu sih. Itu aja sih. Oke. Nah, itu dia Sobat Panik, suka duka mengajar di sekolah dasar. Pasti banyak banget pengalaman seru yang nggak bisa didapetin kalian di SMP ataupun SMA. Jadi buat Sobat Panik yang lagi pertimbangin pengen mengajar di SD, SMP, atau SMA, kalian harus pikirin baik-baik karena nggak gampang ya Kak. Iya, betul, ngajar. gampang. Karena kan sesuai jenjangnya nih SD, SMP, SMA. SD itu lagi masa-masa main-mainnya, SMP udah mulai SMP itu masih labil lah bisa dibilang, iya, SMA betul. udah mulai mencari jati diri. Jadi perlu kalian pertimbangin lagi, kalian lebih pantas, cocok ngajar di mana. Oke. Itu aja mungkin episode kita kali ini bersama Kak Feby. Sebelumnya aku terima kasih banyak buat Kak Feby. Iya, udah repot-repot kesini sharing-sharing buat para sobat Panik. Terima kasih banyak ya Kak Feby. Kita doain semoga Kak Feby sehat-sehat selalu. Amin. Dan lancar rezekinya dan terus semangat mengajar anak-anak di sekolahnya. Oke, itu aja dari gue Cindy. Pamit undur suara. Bye bye.